Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Muhammad Iqbal dengan NIM 2210101037 akan mempresentasikan bahasan terkait manajemen asuransi Islam dengan judul Dasar dan Prinsip Asuransi. Presentasi ini dibuat sebagai tugas pengganti UTS pada mata kuliah manajemen asuransi Islam. Di sini berjudulkan Dasar dan Prinsip Asuransi. Memahami dasar dan prinsip asuransi syariah untuk atau agar dapat memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja kita mulai. Dasar prinsip asuransi. Di sini ada sebuah quotes. Solusi cerdas menghadapi resiko itu asuransi. Secara umum, kehadiran asuransi adalah untuk memberikan perlindungan atau proteksi, baik asuransi kesehatan, asuransi jiwa, maupun asuransi properti. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dari kemungkinan resiko. Banyaknya jenis asuransi tidak jarang membuat masyarakat awam bingung untuk memahami produk asuransi lebih dalam. Di sini saya mengutip dari Detik Finance, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau disingkat dengan AAJI, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek asuransi, terutama asuransi jiwa sebenarnya. Salah satu poin penting dalam memahami asuransi adalah mengetahui keberadaan prinsip asuransi. Karena prinsip asuransi sendiri bisa menjelaskan bagaimana mekanisme suatu asuransi bekerja. Jadi, asuransi ini secara umum memiliki tujuan atau arti yang sama, yaitu memberikan perlindungan atau proteksi. Tapi, tidak jarang masyarakat awam itu bingung ketika ingin memiliki asuransi, apa sih produk yang harus diambil? Karena masyarakat ini belum mengetahui apa sih dasar-dasar prinsip asuransi. Makanya di sini sangat penting dasar prinsip asuransi untuk kita pelajari atau kita ketahui agar dapat memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Langsung saja kita lanjut. Prinsip-prinsip asuransi. Di sini prinsip-prinsip asuransi ada 9. Yang pertama itu utmost good faith, insurable interest, indemnity, subrogasi, CEO insurance, contribution, kronologi, the law of large number, dan yang terakhir itu proximate causa. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-9 prinsip-prinsip asuransi. Kita lanjut. Utmost good faith. Sesuai dengan namanya, prinsip ini dilandaskan pada asas kejujuran yang sempurna atau ubere mai fidei. Sesuai namanya, utmost good faith dapat kita artikan sebagai iktikat baik antara nasabah dan perusahaan asuransi saat menjalin perjanjian. Maksudnya adalah, dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung atau disebut dengan nasabah, maupun penanggung atau disebut dengan perusahaan asuransi, harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur. Prinsip asuransi utmost good faith dalam asuransi adalah prinsip yang mengharuskan kedua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, untuk bertindak jujur dan transparan dalam proses pengajuan, pemberian informasi, dan penyelesaian klaim. Jadi, prinsip asuransi ini yaitu prinsip di mana tertanggung dan penanggung ini saling transparan, baik dari segi informasi ataupun data-data lainnya. Seperti contoh, tertanggung harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada screening resiko sebelum membuat kesepakatan, seperti penyakit bawaan, aktivitas merokok, pengalaman dirawat di rumah sakit, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh kasus studi kasus. Si A mengajukan permohonan asuransi jiwa. Dalam proses pengajuan, ia tidak mengungkapkan riwayat penyakit jantung yang pernah dideritanya. Beberapa tahun kemudian, si A meninggal dunia akibat serangan jantung. Ketika ahli waris yang mengajukan klaim asuransi, perusahaan asuransi menolak klaim tersebut. Jadi di sini studi kasusnya, si A ini mengajukan permohonan asuransi jiwa. Tetapi saat mengajukan permohonan asuransi jiwa ini, si A ini tidak memberitahu bahwa dia memiliki riwayat penyakit jantung. Nah, ketika si A ini meninggal dunia, maka perusahaan asuransi menolak klaim tersebut. Kenapa? Karena pada perjanjian sebelumnya,
si A ini tidak mengungkapkan atau tidak menginformasikan bahwa dia memiliki riwayat penyakit jantung. Seperti itu. Perlu diingat, tidak hanya pihak pemegang polis saja, akan tetapi hal ini juga berlaku untuk menanggung. Jadi perusahaan asuransi juga perlu mentransparasikan informasi, di mana perusahaan asuransi harus menyampaikan detail produk-produk dan tidak menutup-nutupi informasi yang harus diketahui tertanggung. Prinsip asuransi yang berikutnya yaitu insurable interest. Pada dasarnya, insurable interest adalah sebuah prinsip yang menjelaskan bahwa seseorang yang mengasuransikan sesuatu wajib memiliki kepentingan atau interest terkait harta benda atau objek untuk bisa diasuransikan atau insurable. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut polis dan telah memiliki dasar hukum. Istilah insurable interest dalam konteks asuransi mengacu pada prinsip di mana terdapat ketergantungan finansial antara tertanggung dan pihak yang menerima manfaat. Secara prinsip, cara kerja insurable interest pada dasarnya mirip dengan proses klaim atau ganti rugi. Jika tertanggung meninggal dunia, pihak penerima manfaat akan mengalami kerugian finansial. Dalam situasi tersebut, maka penerima manfaat berhak menerima pembayaran uang pertanggungan dari polis asuransi. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut slide-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat contoh insurable interest, yaitu pada asuransi kendaraan, di mana pada asuransi kendaraan memungkinkan pemegang polis untuk mengasuransikan kendaraannya seperti mobil dengan mengalami kecelakaan, pencurian, maupun komponen rusak karena hal tertentu. Ketika sejumlah hal tersebut terjadi, maka pemegang polis bisa mengklaim asuransinya. Perlu diketahui, klasifikasi orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut, yaitu sebagai pemilik. Yang pertama itu sebagai pemilik, yang kedua sebagai wakil pemilik atau penyewa, yang ketiga hubungan keluarga ahli waris yang sah, keempat sebagai kreditor kepentingan yang timbul karena persetujuan, lalu yang terakhir kepentingan yang timbul karena tanggung jawab hukum. Kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada insurable asuransi. Orang yang akan mengasuransikan sesuatu harus dapat menunjukkan kerugian finansial yang menimpa dirinya. Bila terjadi suatu kerugian terhadap objek yang akan diasuransikan, hal ini guna mencegah terjadinya: pertama, tertanggung mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada asuransi perusahaan padahal dia tidak menderita kerugian apapun. Kedua, asuransi berubah menjadi kontrak perjudian. Yang ketiga, tindakan melawan hukum untuk kepentingan mendapatkan ganti rugi. Jadi, hal-hal berikut perlu diperhatikan pada prinsip asuransi, insurable asuransi. Yaitu di mana orang yang mengasuransikan sesuatu, barang ataupun yang lainnya, harus dapat menunjukkan kerugian finansial yang menimpa dirinya. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti tertanggung atau nasabah mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada asuransi perusahaan padahal dia sendiri tidak menderita kerugian apapun gitu. Lalu untuk menghindari asuransi yang kontraknya berubah menjadi perjudian, ataupun untuk mencegah tindakan melawan hukum untuk kepentingan mendapatkan ganti rugi. Prinsip yang selanjutnya yaitu indemnity. Secara lebih luas, prinsip indemnity menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah mekanisme dari perusahaan asuransi kepada nasabah atau tertanggung untuk mengatur pemberian ganti rugi. Sebuah polis atau perjanjian akan dibentuk untuk menentukan sistem ganti rugi dengan setiap tertanggung. Dengan demikian, pihak tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang dialami tertanggung. Lebih jelasnya, indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian, nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai.
Untuk lebih detailnya, sini ada contoh kasus studi atau studi kasus pada slide berikutnya. Di sini contoh studi kasusnya itu Pak Chandra memiliki mobil dengan nilai pasar 200 juta rupiah. 200 juta rupiah dan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang sama. Mobilnya mengalami kecelakaan dan dinyatakan rusak total. Maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian Pak Chandra sebesar 200 juta rupiah, yaitu sesuai dengan nilai pasar mobil saat itu. Pak Chandra dapat menggunakan uang ganti rugi tersebut untuk membeli mobil pengganti yang sejenis. Jadi di sini Pak Chandra memiliki mobil dengan nilai pasar 200 juta. Dan Pak Chandra mengasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan nilai yang sama, yaitu 200 juta. Pada saat itu, mobilnya mengalami kecelakaan dan telah dinyatakan rusak total. Maka pihak penanggung atau perusahaan asuransi akan mengganti kerugian mobil Pak Chandra ini sebesar dengan nilai yang dia sepakati di awal itu, yaitu sebesar 200 juta rupiah, yaitu sesuai dengan nilai pasar mobil saat itu. Di sini prinsip indemnity memiliki 3 metode ganti rugi. Yang pertama itu repair, yang kedua cash payment, yang terakhir itu replacement. Repair adalah metode indemnity yang berhubungan dengan perbaikan. Metode ini biasanya dilakukan pada asuransi kendaraan. Jadi pihak asuransi ini mengganti ruginya dengan metode perbaikan. Selanjutnya itu cash payment. Metode selanjutnya pada indemnity adalah cash payment atau pembayaran tunai. Metode ini adalah cara yang paling mudah dilakukan dalam pemberian kompensasi. Pada implementasinya, perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang dalam bentuk tunai pada nasabah atau klien. Jadi cash payment ini pihak penanggung atau perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang yang senilai dengan kerugian atau kerusakan yang dialami oleh pihak tertanggung. Yang terakhir itu replacement. Penggantian atau replacement adalah metode lain yang berlaku dalam indemnity. Biasanya metode ganti rugi ini diterapkan dalam asuransi properti dengan objek, bangunan, atau mesin. Prinsip selanjutnya yaitu subrogation atau subrogasi. Istilah subrogasi asuransi menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah prinsip yang mengatur pengalihan hak tertanggung dalam menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga atau pihak penyebab terjadinya kerugian pada perusahaan asuransi jika telah memiliki jaminan penggantian kerugian dari perusahaan asuransi tersebut. Lebih jelasnya, dalam menjalankan prinsip subrogasi asuransi ini, hak yang dimiliki oleh tertanggung untuk menuntut pihak ketiga, yaitu pihak yang menimbulkan kerugian terhadap tertanggung, akan dilimpahkan kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Dengan kata lain, subrogasi adalah pengalihan hak tuntut tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Prinsip asuransi ini diberlakukan untuk mencegah tertanggung memperoleh penggantian lebih besar dari ganti rugi penuh. Jadi bisa dibilang subrogasi ini prinsip pengalihan hak tuntut ketika tertanggung ini mengalami kerugian dari pihak ketiga, maka hak tuntut ini bisa dialihkan kepada perusahaan asuransinya atau pihak penanggung. Di sini ada contoh penerapan kasus subrogasi asuransi. Sebagai contoh, mobil A tahun 2020 dipertanggungkan sebesar 500 juta, sementara harga pasar mobil tersebut saat kejadian 500 juta. Jika mobil tersebut ditabrak oleh pihak ketiga dan menimbulkan kerugian sebesar 100 juta, maka penggantian kerugian dapat dilakukan dengan skema sebagai berikut. Tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga sebesar 100 juta dan perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi. Tertanggung akan menerima ganti rugi dari pihak penanggung senilai 100 juta
sehingga pihak asuransi berhak untuk meminta ganti rugi kepada pihak ketiga. Tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga sebesar 60 juta, sedangkan pihak asuransi membayar ganti rugi pertanggungan sisanya senilai 40 juta kepada tertanggung. Jadi bisa dibilang hak tuntut atau hak prinsip asuransi subrogasi ini ada tiga metode, di mana tertanggung ini atau nasabah bisa menerima ganti rugi langsung dari pihak ketiga, dan dalam artian bisa menuntut langsung dari pihak ketiganya. Dan maka ketika tertanggung sudah menuntut kepada pihak ketiga dan sudah dibayar, maka perusahaan asuransi tidak perlu memberikan ganti rugi lagi kepada pihak tertanggung. Metode kedua yaitu tertanggung akan menerima ganti rugi dari pihak penanggung senilai 100 juta. Sehingga pihak asuransi berhak untuk meminta ganti rugi pada pihak ketiga. Jadi metode kedua ini pihak tertanggung akan menerima ganti rugi kepada pihak asuransi atau pihak penanggung senilai 100 juta. Sehingga pihak asuransi atau pihak penanggung ini akan menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan atau musibah yang dialami tertanggung. Metode ketiga yaitu tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga sebesar 60 juta. Sedangkan pihak asuransi membayar ganti rugi pertanggungan sisanya senilai 40 juta kepada tertanggung. Jadi metode ketiga ini tertanggung telah menerima ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian ini sebesar 60 juta. Maka sisanya atau sisa dari kerugian yang ditimbulkan akan dibayar atau akan diganti rugi oleh pihak penanggung, yaitu pihak asuransi. Di sini ada subrogasi dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi, apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung. Dapat disimpulkan di sini bahwa pihak penanggung atau pihak asuransi apabila telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada pihak tertanggung, maka pihak asuransi ini akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang di mana pihak ketiga ini menimbulkan kerugian pada tertanggung. Selanjutnya yaitu CO insurance atau co-insurance. Co-insurance adalah jenis asuransi di mana penanggung dan tertanggung membagi resiko satu sama lain. Selain menurunkan biaya asuransi bagi tertanggung, co-insurance juga menguntungkan orang lain yang diasuransikan pada perusahaan yang sama, dengan memastikan bahwa perusahaan asuransi akan mampu membayar semua klaim. Co-insurance biasanya membagi biaya dengan pemegang polis 80/20%. Dengan co-insurance, tertanggung harus membayar deductible sebelum perusahaan menutupi 80% tagihannya. Selanjutnya yaitu prinsip asuransi contribution. Secara ringkas, dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Secara istilah, contribution dalam konteks asuransi didefinisikan sebagai hak seseorang penanggung untuk mengajak atau meminta penanggung-penanggung lainnya yang sama-sama bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk membagi suatu pembayaran indemnity atau ganti rugi. Jadi penjelasannya di sini contribution yaitu prinsip asuransi di mana pihak penanggung atau pihak asuransi mengajak penanggung lainnya, itu pihak asuransi lainnya, untuk membagi pembagian ganti rugi yang dialami tertanggung ini. Di sini ada contoh kasus studi atau case study. Pak Hasan sebagai pemilik seluruh isi termasuk stok dari suatu bangunan pabrik telah mengasuransikan seluruh isi tersebut di bawah sebuah polis asuransi properti kepada perusahaan asuransi A. Pak Hasan juga telah mengasuransikan stok saja
di bawah sebuah polis asuransi properti lainnya kepada perusahaan asuransi B. Lalu gudang Pak Hasan mengalami kebakaran sehingga mengakibatkan kerugian. Namun, kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran hanya pada stok saja. Sementara itu, kedua polis yang dimiliki Pak Hasan menjamin kerugian atas stok saja. Jadi, di sini Pak Hasan mengalami kerugian pada pabrik yang hanya terdapat stok saja. Sedangkan Pak Hasan memiliki asuransi pada dua asuransi, yaitu asuransi A dan asuransi B. Maka di sini kedua polis ini dapat menjamin kerugian atas stok saja. Jadi kedua polis ini saling membagi ganti rugi yang dialami Pak Hasan, meskipun yang terjadi hanya pada pabrik yang stok saja, yang mana Pak Hasan hanya memiliki asuransi pada perusahaan B. Prinsip asuransi berikutnya yaitu kronologi. Pada dasar prinsip kronologi dalam asuransi, kronologis prinsipal adalah suatu prinsip yang mengatur suatu objek pertanggungan yang dipertanggungkan atau diasuransikan pada dua atau lebih perusahaan asuransi berdasarkan tertib waktu atau urutan waktu ditutupnya pertanggungan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka kerugian yang terjadi akan dipikul oleh perusahaan asuransi yang pertama. Yang pertama melakukan penutupan sampai sebatas limit liability-nya. Dan kekurangannya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi kedua dan seterusnya berdasarkan kurun waktu penutupan polis. Prinsip selanjutnya yaitu the law of large number. Pengertian law of large number adalah kemungkinan yang menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah percobaan atau pengamatan yang dilakukan, hasil rata-ratanya akan cenderung mendekati nilai yang diharapkan. Maka, law of large numbers dalam asuransi merujuk semakin banyak polis yang dikeluarkan oleh perusahaan, semakin dekat pula hasil klaim sebenarnya dengan perkiraan matematis dari risiko yang terlibat. Dengan kata lain, semakin besar sampelnya, semakin akurat perkiraan jumlah klaim yang akan diterima perusahaan asuransi. Prinsip asuransi yang terakhir yaitu proximate causa. Setiap risiko yang ditanggung oleh asuransi pasti memiliki peristiwa-peristiwa penyebab terjadinya kerugian keuangan bagi tertanggung atau nasabah. Tentu tidak sembarang peristiwa bisa diakui sebagai penyebab terjadinya kerugian tetapi peristiwa tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu yaitu proximate cause. Prinsip asuransi yang terakhir adalah causa proximal, di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Jadi, perusahaan asuransi atau pihak penanggung ini akan menanggung kerugiannya jika penyebabnya itu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam polis. Proximate cause ini berfungsi untuk mencari tahu peristiwa utama paling awal yang menjadi penyebab terjadinya kejadian kerugian atas objek yang ditanggung. Peristiwa awal inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan apakah termasuk peristiwa yang ditanggung oleh asuransi. Jadi proximate cause ini bisa dibilang prinsip di mana pihak asuransi akan menanggung kerugian yang dialami tertanggung atau nasabah jika telah diketahui penyebab terjadinya kerugian ini gitu. Dan penyebab terjadi kerugiannya ini juga harus yang sudah disebutkan atau disepakati dalam polis terlebih dahulu. Di sini ada contohnya, yaitu sebuah rumah diasuransikan atas risiko kebakaran. Bisa kita garis bawahi terlebih dahulu, yaitu kebakaran. Tanpa ada jaminan tambahan meliputi banjir, gempa bumi, badai, dan angin topan. Suatu saat, rumah tersebut mengalami kebakaran. Saat terjadi kebakaran, kondisi sedang terjadi angin topan. Menyikapi peristiwa ini, maka perusahaan asuransi atau pihak tertanggung akan mencari tahu penyebab utama kebakaran apakah karena angin topan atau korsleting listrik. Bila penyebab
bila penyebab utamanya ternyata adalah angin topan, maka perusahaan asuransi bisa menolak klaim yang diajukan karena kenapa? Karena proximate cost-nya tidak termasuk risiko yang dijamin. Jadi kembali lagi di awal yang saya jelaskan, di mana pihak asuransi ini atau pihak penanggung ini akan menanggung jika eh, penyebabnya itu sudah disepakati atau sudah diberitahu di saat perjanjian atau polis. Di sini rumah ini eh, sudah disepakati bahwa akan ditanggung ketika terjadi kebakaran. Nah, tanpa ada jaminan tambahan seperti banjir, gempa bumi, badai, dan angin topan. Maka saat terjadi hal itu, pihak asuransi ini akan mencari tahu dulu penyebab utamanya. Jika penyebab utamanya akibat korsleting listrik, maka pihak tertanggung dapat mengklaim asuransi ini. Namun apabila kebakaran ini disebabkan dengan angin topan, maka pihak tertanggung tidak dapat mengklaim asuransi ini. Slide berikutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu dengan memahami dasar dan prinsip-prinsip ini, tertanggung atau nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, perusahaan asuransi dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik dan memastikan bahwa klaim yang diajukan oleh tertanggung ditangani secara adil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.